Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, lanjut lagi kita pelajaran kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Masih di pembahasan ma'rifah nakirah. Di ma'rifah pertama dhamir. Kita sekarang masuk di dhamir mustatir jawazan. Qala Al-Hattab rahimahullahu ta'ala wa imma mustatirun jawazan. Dan terkadang dhamir itu mustatir jawazan. Kal muqaddar pinah, seperti yang disembunyikan, ditakdirkan pada contoh Zaidun yakumu wa Hindun takumu. Lihat catatan di bawah 229. Mustatir jawazan adalah yang mungkin digantikan oleh isim dhahir pada posisinya. Paham kan? Itu jawazan. Kalau wujuban kemarin apa? Tidak bisa digantikan oleh isim dhahir. Kalau jawazan bisa digantikan oleh isim dhahir pada posisinya. Seperti Zaidun yakumu. Kan antum bisa bilang apa? Yakumu Zaidun. Hindun takumu. Antum bisa bilang apa? Takumu Hindun. Dipahamkan? Nah, ini contohnya. Lihat catatan 233. Iya. Zaidun 230. Zaidun yakumu. Hindun takumu 230. Yaitu dhamir huwa atau hiya. Itu yang sembunyi di situ. Itu huwa pada kata yakumu, hiya pada kata apa? Takumu. Ya, ini mustatir jawazan. Hanya dhamir huwa sama apa? Hiya. Tidak ada dhamir lain. Ya, mustatir jawazan, tidak ada dhamir lain. Hanya huwa sama apa? Hiya. Kemudian beliau berkata setelahnya, wala yakunul mustatiru. Ini faedah besar sekali ini. Wala yakunul mustatiru. Dan tidak akan ada disebut dengan dhamir mustatir. Illa fi dhamir raf'in. Kecuali pada dhamir rafa. Dipahamkan? Dhamir itu kan nanti ada 3. Ada rafa, ada nasab, ada jer. Nanti kita akan dapat itu insya Allah. Iya, ada dhamir namanya rofa, ada dhamir namanya dhamir nasab, ada dhamir namanya dhamir jer. Nah, ketika dia mustatir, tahu mustatir ya? Ketika dia dhamir mustatir, maka pasti marfu. Pasti marfu. Dan ini sudah menjadi teori baca kitab. Lihat lanjutannya, imma fa'il, apakah terkadang dia menjadi fa'il, atau naib fa'il, atau naib fa'il. Dua ini saja i'rabnya. Kalau ada dhamir mustatir, maka i'rabnya terkadang fa'il atau naib fa'il. Apa yang membedakannya nanti? Ini mustatir adalah fa'il atau naibul fa'il? Lihat dari apanya? Fi'ilnya saja. Kalau fi'ilnya maklum, maka mustatir dhamir rafa' yang mustatir sebagai apa? Fa'il. Kalau fi'ilnya majhul, maka dhamir rafa'nya adalah apa? Naib fa'il. Di sini kalau saya faedah besar ini. Jadi dhamir mustatir pasti marfu. Dipahamkan? Dhamir namanya dhamir mustatir pasti marfu. Tidak ada mansub. Tidak ada dhamir mustatir majrur. Tidak akan pernah ada. Jadi kalau antum berbicara mana dhamirnya? Mustatir. Sebagai apa? Pokoknya antara fa'il, naibul fa'il. Jelas ini pembahasan? Saya akan bilang fa'il, fi'il ma'lum. Naibul fa'il, fi'il majhul. Jelas ini? Ini sudah teori. Berdasarkan penelitian. Selesai. Mustatir dengan sini. Iya. Dan catatan di bawah, itu yang saya bilang tadi. 231, yaitu tidak ada dhamir mustatir yang mansub dan majrur. 232, jika fi'ilnya adalah fi'il ma'lum. 233 jika fiilnya adalah fiil apa?
Majhul, di situ salah ya. Situ salah. Iya, ganti dong. Kenapa fi'il ma'lum? Fi'il majhul di bawahnya. Iya, catatan untuk naibul fa'il jika fi'ilnya apa? Majhul, nanti diperbaiki. Iya. Antum perbaiki ya. Jika fi'ilnya majhul, luput itu. Baik. Selesai mustatir. Sekarang kita masuk di lawan mustatir. Wal bariz. Dan ada namanya domir bariz. Bariz lawan dari mustatir. Pengertiannya malahu suratun fil lafzi. Apa yang memiliki bentuk dalam lafaz. Jadi ada lafadznya, ada bentuknya, ada wujudnya. Wayang qasimu ila, dan terbagi kepada muttasil wa munfasil. Namanya domir baris, ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Walaupun pembagian beliau ini dikritik nanti ya, nanti insya Allah untuk akan lihat kritikannya. Ada domir baris muttasil, ada domir baris munfasil. Muttasil yang bersambung, munfasil yang terpisah. Itu secara dasarnya. Sekarang kita lanjut. Iya, apa yang dikatakan oleh beliau? Fal muttasil, maka yang muttasil, huwallazi la yuftatahu bihin nutku wala yaqa'u ba'da illa. Muttasil itu huwa, dia adalah alladzi yang la yuftatahu bihi, tidak dibuka, tidak diawali, tidak dimulai. Begitu artinya. Bihi dengannya an-nutku, ucapan. Tidak dibuka, tidak diawali, tidak dimulai. Dengan domir itu, bihi dengan domir itu, an-nutku, ucapan. Artinya, apa itu yang dimaksud dengan sini? 2, 3, 4. Tidak terletak di awal kalimat. Itu intinya. Ya kan? Kan tidak dimulai dengannya ucapan. Berarti tidak terletak di awal kalimat. Itu namanya mutasil. Tidak terletak di awal kalimat. Wala yaqa'u ba'da illa. Dan tidak terletak setelah illa. Itu namanya mutasil. Tidak di awali kalimat. Tidak di awal kalimat. Dan tidak terletak setelah apa? Illa. Lihat contoh. Kata kumtu. Seperti taknya kumtu. Itu huruf tu-nya. Ini namanya domir muttasil. Kenapa? Ini namanya domir muttasil. Kenapa? Karena tidak bisa di awal. Tidak bisa untuk bilang tukum. Tukum. Tidak bisa. Tidak bisa setelah illa. Antum tidak bisa katakan apa? Kum illa tu. Dipahami ini? Tidak bisa. Iya. Wakaf akromaka. Demikian pula kafnya akromaka. Kafnya itu. Akromaka. Kaf, huruf kafnya itu. Itu domir. Itu domir. Namanya domir apa? Domir muttasil. Kenapa? Tidak bisa di awal. Tidak bisa untuk bilang ka akroma. Tidak bisa terletak setelah illa. Tidak bisa untuk bilang akroma illa. Ada paham ini? Ketika tidak bisa terletak di awal dan tidak bisa terletak setelah ilah, maka dia namanya domir apa? Domir apa? Muttasil. Domir muttasil. Lawannya wal munfasil. Yang kedua ada namanya domir munfasil. Pengertiannya ma yuftatahu bihin nutku wa yaqa'u ba'da illa. Ma yuftatahu, apa yang dibuka, diawali, dimulai. Bihi dengannya, an-nutku, ucapan. 2, 3, 5 bisa terletak di awal kalimat, itu maksudnya. Diawali, dimulai dengan kalimat, bisa terletak di awal kalimat. Wa yaqa'u ba'da illa, dan bisa terletak setelah illa. Nah contoh, ana mu'minun, mana domirnya? Hah? Ana, mustatir atau baris? Kalau antum ditanya ana, mustatir atau baris?
Baris. Kenapa dibilang baris? Nampak dalam kalimat, dalam ucapan. Baris muttasil atau munfasil? Munfasil. Dia itu domir munfasil. Kenapa? Apa? Bisa di awal kalimat. Ana mukmin. Di awal kalimat. Wa ma qoma illa ana. Oh, bisa juga terletak setelah apa? Illa. Berarti ini namanya domir apa? Munfasil. Domir munfasil. Jelas ini pembahasan? Kemudian berikutnya. Pembagian domir muttasil. Berdasarkan kedudukannya dalam i'rab. Sekarang kita mulai masuk kedudukannya dalam i'rab. Wayang qasimul muttasilu. Dan terbagi muttasil itu. 236 ditinjau dari kedudukannya dalam kalimat. Ditinjau dari kedudukannya dalam kalimat. Dan terbagi muttasil. Ila marfu kepada marfu. Wa mansub, mansub, wa majrur dan majrur. Jadi namanya domir muttasil. Ada yang marfu, bersambung ya. Ada yang marfu, ada yang mansub, dan ada juga yang majrur. Itu namanya domir muttasil. Jadi kalau dia bersambung, maka pasti ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Nah, sekarang kita tinggal mengenalnya. Dan sini saya sudah kasih dibaca kitab ya. Tapi antum kenalilah. Kalau antum dapat domir ini bersambung marfu. Dapat yang ini mansub. Dapat yang ini majrur. Lihat ya boleh fal marfu. Maka yang marfu dari domir muttasil. Nah contoh. Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Catatan dulu. 237. Semua domir pada contoh tersebut adalah domir muttasil. Mabni. Berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Karena fi'ilnya maklum. Karena fi'ilnya apa? Maklum. Coba lihat dorobtu. Mana domir muttasil? Tu. Dorobna. Na. Dorobta. Dorobti. Dorobtuma. Dorobtum. Dorobtunna. Doroba. Apa? Domir mustatir. Takdirnya huwa. Jawazan atau wujuban? Jawazan. Fi'il madhi tidak ada yang wujuban. Doroba. Mana fa'ilnya? Alif. Domir apa itu? Baris. Domir baris. Dorobu. Mana domir fa'ilnya? Waw. Jamaah. Domir apa? Baris. Dorobat. Mustatir. Mustatir. Takdirnya? Hiya. Dari sini kita bisa pahami salah pembagian ini. Karena belum bilang baris terbagi muttasil, munfasil. Nah, baris terbagi berapa? Belum bilang tadi, baris terbagi berapa? 2, apa itu? Muttasil, munfasil. Sekarang mustatir ada enggak? Di muttasil, ada enggak mustatir di contoh? Di contoh. Ada mustatir di muttasil? Katanya itu pembagiannya baris. Ini kan, ini muttasil. Antum paham enggak? Ini kan domir muttasil. Domir muttasil tadi pembagiannya siapa? Baris kan? Dipahami kan? Iya kan? Itu kan pembagiannya baris. Sekarang kenapa ada contohnya doroba sama dorobat? Sementara itu adalah domir apa? Domir mustatir. Katanya baris. Makanya pembagian ini dikritik oleh ulama bahasa. Iya, yang membagi baris ke muttasil dan munfasil. Yang benarnya dia di atas. Jadi domir itu iya
domir itu terbagi dua. Ada muttasil, ya, dan ada munfasil. Iya, dan ada munfasil. Kemudian domir mustatir, domir muttasil terbagi dua. Paham kan? Ada baris dan ada mustatir. Itu dia. Paham kan? Kemudian domir munfasil hanya satu, baris. Paham kan? Hanya baris. Kemudian dari domir ini, domir baris dan mustatir, domir baris dan mustatir dari pembagian munfasil. Kan begitu sekarang? Bisa tiga, terbagi tiga. Ada yang rofa, nasab, dan jar. Kemudian nanti domir baris terbagi dua. Ada nanti rofa, sebentar akan dilengkapi, dan ada namanya nasab, tidak ada jar. Begini yang benarnya. Dipahami ini? Tidak, bukan seperti yang penulis sebutkan. Jadi domir terbagi dua. Ada muttasil, ada munfasil. Dipahami kan? Domir munfasil pasti baris. Ketika antum katakan ini domirnya terpisah, pastikan baris. Tidak ada domir munfasil mustatir. Ada paham ini? Tidak ada domir. Tidak ada namanya domir munfasil. Tahu domir munfasil tak? Yang bisa di awal kalimat dan bisa setelah illa. Pasti baris. Tidak akan pernah mustatir. Dipahami ini? Kemudian yang terbagi dua itu domir muttasil. Domir yang bersambung. Yang terletak setelah illa. Dan yang tidak bisa terletak di ilah, setelah ilah, dan tidak bisa di awal kalimat. Dia terbagi dua. Ada baris dan ada mustatir. Paham kan? Kemudian dari domir baris dan mustatir ini, kedudukan i'rabnya ada tiga. Ada yang rofa, yang baru kita baca. Ada yang nasab, sebentar. Ada yang jar. Ada yang jar. Kemudian namanya domir munfasil dan pasti baris. Pasti baris. Hanya rofa dan nasab. Tidak ada domir munfasil majrur. Dipahamkan? Kemudian nanti tinggal antum sebut ini pembagiannya mustatir. Ya, wujuban sama ya, jawazan. Gitu saja. Dipahamkan? Itulah pembagian domir. Itulah pembagian domir. Coba kita baca dulu. Kita baca dulu. Wayang qasimul mustasil. Jadi pembagiannya salah ini ya. Ketika kita bagi baris menjadi muttasil dan munfasil, itu akan bermasalah. Antum tahu sisi masalahnya kan? Karena mustatir min kismil muttasil. Mustatir min kismil muttasil. Jadi domir mustatir masuk dalam bagiannya muttasil, bukan baris. Dipahami ini jelas? Jadi domir terbagi dua dulu. Paling atas. Muttasil, munfasil. Baru ke bawah. Muttasil ada baris, ada mustatir. Bukan di atasnya mustatir sama baris. Kemudian baris terbagi ke muttasil, munfasil. Bukan. Dipahami pembagiannya? Alhamdulillah. Jadi, wayang qasimul muttasil. Muttasil terbagi ila marfu'in wa mansubin wa majrurin. Fal marfu, maka yang marfu, darabtu. Mana fa'ilnya tadi? Domir muttasilnya tu, darabna, darabta, darabti, darabtuma, darabtum, darabtunna, daraba. Mustatir. Jawazan. Takdirnya huwa, daraba, alif, dorobu, dorobat, mustatir, jawazan. Takdirnya hiya. Dah, itu sisinya. Masuk mustatir di baris. Masuk mustatir di baris. Maka itu nanti salah. Ini salah pembagiannya. Iya. Wa dorobata. Mana dia? Alif, doroban, dorobna. Nun, niswa. Jelas kan?
Kalau antum dapat domir-domir ini, seperti ini bentuknya pasti marfu. Pasti apa? Marfu. Sekarang kita lihat domir mansub. Wal mansub. Sementara domir mansub. Nah contohnya. Akromani, akromana, akromaka, akromaki, akromakuma, akromakum, akromakunna, akromahu. Ini di teori baca kitab. Saya cuma singgung hu. Sekarang sudah semuanya ini. Semuanya. Kan antum dapat hu bersambung dengan fi'il. Pasti siapa dia? Apa yang anda kasih tahu di baca kitab Gundul? Pasti maf'ulun bi. Inilah semuanya domir nasab yang bersambung dengan fi'il. Kalau antum dapat domir semua ini nanti bersambung dengan fi'il pasti maf'ulun bi. Bersambung dengan fi'il. Itu ketentuannya. Akromaha, akromahuma, akromahum, akromahunna. Kita baca dulu catatan 238. 238. Maka semua domir pada contoh-contoh ini adalah domir muttasil. Domir muttasil mabni berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ulun bi. Lihat kembali ke contoh. Akromani, mana maf'ulun bi-nya? Domir muttasilnya. Iya-nya. Akromani, iya-nya itu. Adapun nun itu namanya nun wiqoyah. Nun penjaga fi'il dari tanwin. Dari kasro. Kan seharusnya kan fi'il bersambung dengan ya seharusnya kasro kan. Tapi kan fi'il tidak bisa di kasro. Itu alamatnya siapa? Isim. Supaya fi'il tidak di kasro, dimasukkanlah itu nun. Supaya dia yang di kasro. Akromani, ni. Seharusnya akromi. Tapi kan fi'il tidak boleh di kasro. Maka dimasukkanlah nun. Namanya nun wikoya bahasa Arabnya. Nun wikoya. Iya, nun penjaga. Penjaga apa? Penjaga fi'il dari kasro. Penjaga fi'il dari kasro. Iya. Akromani. Jadi maf'ulun binya mana? Iya, akromana. Nah, cuman ini berserikat. Rofa dan nasabnya. Cuman lihat fi'ilnya. Kalau akhir fi'il sukun, rofa. Kalau akhir fi'il berharokat, nasab. Akromana. Akromaka. Mana? Mana maf'ulun binya? Ka akromaki. Akromakuma. Akromakum. Akromakunna. Akromahu. Akromaha. Akromahuma. Akromahum. Akromahunna. Dipahami ini? Antum ini sudah dikasih semuanya itu. Jadi di atas tadi itu pasti rofa. Jangan pernah bilang nasab. Yang sini pasti nasab. Yang ini nih pasti apa? Nasab. Jadi antum dapat ka bersambung dengan fi'il. Bilang maf'ul bih. Mansub. Maf'ul bih mansub. Kum. Semuanya. Di sini sudah lengkap. Dikasih semuanya. Wal majrur. Sekarang domir majrur gimana? Wal majrur. Belum dah kasih contoh lebih banyak. Belum bilang. Dan yang majrur. Kal mansub. Seperti yang mansub. Jadi domir majrur dan mansub. Sama. Bedanya di mana? Inilah yang tugasnya nahwu. Illa kecuali an-nahwu bahasanya dia dakhala alaihi amilul jar. Masuk padanya penyakit jar. Jadi bedanya antara domir nasab dan domir jar bukan di lafaz domirnya. Karena lafaz domirnya sama. Bedanya di mana? Diambil penyakitnya. Makanya saya bilang dibaca kitab Gundul. Hu. Kalau bersambung dengan fi'il, antum bilang apa? Maf'ul bi. Bersambung dengan isim, mudhafun ilai. Karena kalau bersambung dengan isim, pasti itu amil jar. Bersambung dengan huruf jar, majrur dengan huruf jar. Paham baca kitab itu? Kaidahnya. Karena domir nasab dan domir jar sama. Perbedaannya di mana? Di penyakit. Cuman kan enggak bisa kita kasih tahu begitu di awal. Dipahamkan? Orang susah nanti. Jelas kalau bersambung dengan fi'il, ya itu amil nasab kan. Berarti maf'ulun bih. Kalau bersambung dengan isim atau huruf jar, berarti amil jar. Berarti dia sebagai mudhafun ilai kalau bersambung dengan isim. Kalau ada huruf jar, berarti majrur karena huruf jar. Dipahami ini? Hati-hati, domirnya sama,
yang membedakannya penyakit. Jelas contoh. Nah, marrobi, yakni itu. Mansub atau marfu atau majrur? A, majrur. Jangan pernah pilih marfu. Tidak ada dhamir marfu pakai ya. Dipahami kan? Tidak ada marfu pakai ya. Marrobina ila akhiri. Sampai akhirnya. Sampai akhirnya lihat catatan 239. Maka semua dhamir. Ya. Untuk 239. Pada fi'il ini ala dhamir muttasil. Mabni berada dalam kedudukan majrur dengan huruf jar. Maksudnya pada fi'il ini karena dia kan ada fi'il sebelumnya. Cuman yang bersambung langsung dengannya bukan dengan fi'il. Tapi dengan siapa? Huruf jar. Iya. Pada huruf jar. Pada fi'il ini maksudnya contoh-contoh dengan jumlah fi'iliyah. Karena huruf jar tidak akan pernah berdiri sendiri. Iya kan? Huruf kan dia punya makna pada selainnya. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa berdiri sendiri. Selesai. Untuk pembagian muttasil. Masuk lagi. Wayang qasimul munfasil. Sekarang terbagi munfasil. Munfasil tadi terbagi enggak? Ada yang mustatir? Nah, kalau munfasil pasti apa? Baris. Pasti baris. Munfasil pasti baris. Dipahami ini kan? Munfasil pasti baris. Terbagi berapa? Ila marfu'in wa mansubin. Hanya terbagi ke marfu dan mansub. Jadi tidak ada itu dhamir munfasil majrur. Jangan pernah cari. Memang tidak ada. Mau cari sampai ke tanah Arab tidak dapat. Dipahami ini? Iya. Jangan sampai cari sampai ke Cina. Ke tanah Arab. Cina bahasa Cina bukan bahasa Arab. Iya. Cari ke tanah Arab pun antum tidak dapat. Hanya marfu dan mansub. Dan alhamdulillah masing-masing dhamir marfu ada lafadznya. Mansub ada lafadznya. Tinggal antum perhatikan. Lihat. Fal marfu. Maka dhamir marfu. Itnata asyarata kalimatan. Ada 12 kata. Dhamir marfu ada 12 kata. Wahya dia adalah. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Lihat ucapan penulis. Fakullu wahidin. Maka setiap salah satu. Min hadhid dhamair. Dari dhamir-dhamir ini. Idza waqa'a fi ibtida'il kalam. Kalau terletak di awal kalimat. Ini yang saya kasih dibaca kitab Gundul. Dhamir-dhamir ini. Huwa huma hum. Terletak di awal kalimat. Fahuwa mubtada. Maka pastikan irobnya apa? Mubtada. Makanya saya bilang kalau dapat dhamir huwa huma hum pasti mubtada. Setelahnya pasti siapa? Khobar. Jelas ini? Ini dia. Nah contoh. Wa ana rabbukum. Mana dhamirnya? Sebagai apa? Wa nahnul warithun. Mana dhamirnya? Sebagai apa? Mubtada. Anta maulana. Mana mubtadanya? Anta. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana dhamirnya? Sebagai apa? Pastikan. Pastikan mubtada. Artinya setelahnya adalah sebagai apa? Khobar. Inilah baca kitab. Ini teorinya. Berikutnya. Wal mansub. Dhamir mansub. Dhamir mansub. Itnata asyarata kalimatan. Sama 12 kata juga. Cuman beda lafaz. Iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Saya tidak kasih catatan karena penulis sudah lengkap sekali. Kata beliau, fahadihid dhamair. Maka dhamir-dhamir ini, tadi. Dhamir-dhamir ini, la takunu illa maf'ulan bih. Tidak akan ada kecuali sebagai maf'ul bih. Jadi yang di atas itu kalau antum dapat mubtada. Yang ini kalau antum dapat maf'ulun bih dimanapun posisinya.
Mau di awal, di tengah, di akhir. Pokoknya dapat ini domir langsung maf'ul bih. Jangan takut. Antum dapat ayat iyyaka na'budu. Sebagai apa iyyaka? Maf'ul bih. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Maf'ul bih. Pokoknya dapat iya maf'ul bih. Jelas ini? Ini sudah selesai masalah teorinya. Nah contoh. Iyyaka na'budu. Iyyakum kanu ya'budun. Apa i'rabnya iyyakum? Iyyakum. Dipastikan maf'ul bih. Jelas kan? Itu dipastikan tidak akan pernah berubah dari itu. Selesai. Kita selesaikan domir saudara. Iya kan? Masih bisa? Sedikit lagi, sedikit lagi. Sedikit lagi tentang domir. Dan ini alhamdulillah pembahasan lengkap sekali. Ringkas tapi lengkap tentang domir. Iya, pokoknya kalau mau bahas domir, di sini. Biar lebih cepat. Karena ringkasannya. Kaidah domir. Ini pembahasan penutup. Wa mata amkana ayyu'ta bid-dhamiri muttasilan. Fala yajuzu ayyu'ta bihi munfasilan. Masya Allah. Mata, wa mata dan kapan. Ma amkana, kapan memungkinkan. Artinya kapan bisa. Ayyu'ta untuk didatangkan. Untuk didatangkan. Bid-dhamiri dengan dhamir muttasilan dalam keadaan bersambung. Kapan memungkinkan didatangkan dalam keadaan bersambung? Kan tadi kan bisa bersambung, bisa terpisah. Tapi ini teori. Kapan bisa didatangkan dhamir dalam keadaan bersambung? Fala yajuz, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Ayyu'ta bihi munfasilan. Untuk didatangkan dalam keadaan terpisah. Jadi kaidah dhamir begitu. Kapan bisa disambung? Jangan antum pisah. Jangan antum pisah. Kan sebenarnya sama terjemahannya. Kalau antum bilang begini. Akramtu. Apa artinya itu akramtu? Saya memuliakan. Kan begitu. Kalau saya bilang begini. Akrama anak. Apa artinya? Kan sama artinya. Akramtu, saya memuliakan. Akrama anak apa artinya? Saya memuliakan. Sama artinya? Sama artinya? Tapi kaidahnya, kapan bisa disambung? Tidak bisa dipisah. Jangan pernah pisah kalau bisa disambung. Jadi kalau antum bisa. Kalau orang kan biasa bercakap, akrama anak. Dah? Ini bahasa TKI. Tahu TKI itu? Hah? Hah? Apa itu TKW? Oh, baik. Iya, bahasanya orang yang tidak belajar nahwu. Bahasanya orang tidak belajar nahwu, orang belajar percakapan saja. Pokoknya yang penting percakapan bisa ngomong. Bisa ngomong. Dia bilang, saya memuliakan. Saya ana memuliakan akroma. Akroma ana Zaid. Paham ini? Paham kan? Itu percakapan, tinggal disusun. Hafal kosakata, bisa kita bercakap. Tapi tidak pakai teori. Ini teorinya. Tidak boleh dipisah selama bisa disambung. Anda bisa paham ucapan itu? Itu dia. Fala yuqal. Maka tidak dikatakan. Finah pada contoh. Kumtu. Contohnya kumtu. Disambung. Koma ana. Sama artinya tuh. Kumtu. Saya berdiri. Koma ana apa artinya? Saya berdiri. Sama artinya. Cuma tidak boleh koma ana. Kalau bisa apa? Kumtu. Walafinah tidak boleh pada contoh. Akromaka. K-nya. Akromaka. Tidak boleh untuk bilang akroma iyaka. Sama artinya ini. Sama artinya kan. Akromaka dia memuliakanmu. Akroma iyaka apa juga artinya? Dia memuliakanmu. Sama. Cuman kan tidak boleh dipisah selama bisa disambung. Iya. Illa kecuali. Ternyata ada pengecualian. Illa nah. Kecuali contoh.
Kecuali contoh. Salnihi wa kuntuhu. Faijuzul faslu aido. Maka boleh dipisah juga. Nah, salni iyahu wa kuntu iyahu. Kecuali dua ini. Boleh dipisah padahal bisa disambung. Lihat catatan di bawah saudara. Karena contoh penulis ini ada ketentuannya. Catatan 241. Catatan 241. Asal pada penggunaan domir. Jika bisa didatangkan dalam keadaan bersambung. Maka tidak boleh dipisah. Kecuali pada dua keadaan. Jadi hafal ini dua keadaan. Penulis bawakan dengan contoh. Kecuali pada kedua keadaan. Satu, pada kata tersebut terdapat dua domir. Jadi pada kata tersebut terdapat dua domir. Kedua domir tersebut sama-sama mansub. Itu syaratnya. Sama-sama mansub. Dan domir pertama lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Seperti contoh pertama yang disebutkan oleh penulis. Perhatikan baik-baik. Iya. Apa contoh pertama? Salnihi. Ini ada tiga kata ini. Di kalimat pendek ini ada tiga kata. Sal, fil amr. Sal, bertanyalah. Kamu. Nah, sal dari kata sa'ala. Bertanyalah kamu. Ni. Apa nih? Saya. Hi. Dia. Bertanyalah kamu kepada saya tentang dia. Paham kan? Berarti sal. Dia sudah punya Dia sudah punya fa'il. Fa'ilnya domir apa? Mustatir. Jawazan wujuban. Wujuban. Takdirnya anta. Ni. Domir apa ini? Mutasil atau munfasil sekarang? Di contoh ini. Mutasil atau munfasil? Munfasil. Kan begitu? Kedudukannya apa? Rofa nasab jar? Rofa nasab jar? Nasab. Domir nasab. Karena bersama dengan fi'il. Domir nasab. Maf'ulun bih. Pertama. Dah. Hi. Domir apa? Bersama dengan fi'il. Domir nasab. Berarti maf'ulun bih yang kedua. Lihat ketentuan. Ini salnihi. Bisa antum bilang salni. Dari kata salnihi. Boleh antum bilang salni iyahu. Bertanyalah kamu kepada saya iyahu. Tentang dia. Anda paham kan? Jelas ini kan? Ini boleh. Boleh dipisah padahal bisa disambung. Apa ketentuannya? Kalau pada kata tersebut ada dua domir. Ada dua domir. Sama-sama mansub. Sekarang. Ni masuk. Masuk. Hi masuk. Berarti ada berapa domir sekarang sini? Dua. Sama-sama mansub. Kalau satunya marfu, satunya mansub. Tidak bisa. Antum bilang begini. Iya. Akrom tuka. Ada berapa domir di situ? Ada berapa domir? Dua. Tu sama ka. Sama-sama mansub atau beda? Beda. Tu marfu, ka. Ini tidak boleh antum pisah. Tidak boleh antum pisah. Ini sekarang yang boleh dipisah ini. Ada dua domir. Sama-sama mansub. Paham kan? Kemudian domir pertama lebih ma'rifah daripada domir kedua. Tingkatan ma'rifah domir. Tingkatan ma'rifahnya domir. Domir kan ma'rifah pertama kan? Ma'rifah tertinggi domir mutakalim. Mutakalim. Kemudian ma'rifah yang kedua adalah mukhotob. Iya, mukhotob. Kemudian ma'rifah yang ketiga adalah go'ib. Ini tingkatan ma'rifahnya domir. Ma'rifah pertama mutakalim. Ma'rifah kedua mukhotob. Ma'rifah ketiga go'ib. Sekarang ketentuannya domir mansub pertama lebih ma'rifah daripada domir mansub yang kedua. Sekarang salnihi
Ni. Mutakalim, goib, mukhotob. Hah? Mutakalim. Hi. Hah? Goib. Mana yang lebih ma'rifah dari dua domir ini? Ya atau ha? Ya atau ha? Ya. Kenapa? Mutakalim lebih ma'rifah daripada goib. Terpenuhi syarat. Kalau begitu modelnya, boleh dipisah padahal bisa disambung. Paham ketentuan pertama? Lumayan lah. Iya. Paham ketentuan pertama? Ini yang sulit. Sebentar nomor 2, mudah termudah sedunia. Iya. Jelas ketentuan pertama atau belum? Jelas atau belum? Siapa yang belum jelas? Kasih memang. Jadi yang dikecualikan pertama, kalau ada fiil bersambung dengan dua domir. Dua domir itu sama-sama mansub. Sama-sama apa mansub. Maka bisa dipisah padahal boleh disambung. Dan contohnya ndak harus salnihi. Antum bisa begini. Contoh lain di bab donna. Di bab donna ya. Donan tukahu. Donan tukahu. Berapa domirnya situ? 3 ya. Cuman kan kita enggak pandang lagi tu. Kan dia domir rofa. Domir nasab berapa? 2. Mana itu? Ka sama hu. Berarti ada 2 domir? Ada 2 domir? Ada 2 domir. Sama-sama mansub? Sama-sama mansub. Ya kan? Pertama lebih ma'rifah daripada kedua? Ka, apakah lebih ma'rifah daripada hu? Hah? Kenapa bisa? Karena kaf domir mukhotob lebih ma'rifah daripada domir goib. Maka ini bisa dipisah walaupun bisa disambung. Antum bisa katakan donan tuka iyahu. Boleh. Boleh. Dipahami ini kan? Jelas atau belum? Jadi kapan ada 2 domir? Sama-sama mansub. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Boleh dipisah. Padahal boleh disambung. Bisa. Nanti di buku lebih tinggi akan dikatakan mana yang lebih roji. Mana yang lebih kuat saya ngomongnya. Saya ucapkan. Di buku lebih tinggi lagi. Yang penting sekarang antum tahu. Boleh dipisah padahal bisa disambung. Jelas atau belum ini? Kedua. Kalau ini mudah sekali. Jika domir tersebut menjadi khobarnya kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Tanda? Ini mudah. Jadi domir itu kalau menjadi khobarnya kana. Kalau menjadi khobarnya kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Maka boleh dipisah padahal bisa disambung. Ini mudah. Siapa yang tidak kenal kana? Iya dong. Tidak ada orang tidak kenal kana kalau buku ketiga begini. Kalau tidak kenal, wah, pergi muka saja. Apa itu dibikin? Paham? Ada nggak yang tidak kenal kana sampai sekarang? Ada yang tidak kenal kana? Ada? Saya kasih uang. Ia mengaku tidak kenal kana. Ada? Ada? Alhamdulillah, aman lagi saya. Paham kan? Tidak ada orang tidak kenal kana. Makanya saya bilang ini mudah. Kalau ada domir sebagai khobarnya kana. Khobarnya ya, bukan isimnya. Kalau isimnya tidak boleh dipisah. Kalau ada domir sebagai khobarnya kana. Maka boleh dipisah padahal dia bisa disambung. Seperti apa? Ya seperti pada contohnya. Pada contoh kedua yang disebutkan oleh penulis. Kuntu iyahu. Kan kuntuhu. Kuntuhu. Tu sebagai apanya kana? Isimnya kana. Hu sebagai apa? Khobarnya. Boleh antum bilang kuntu iyahu. Padahal bisa kuntuhu. Dipahami ini? Selain 2 ini, jangan pernah dipisah. Ya, antum perhatikan baik-baik itu faedah itu. 1 dan 2. Nah, kan itu asalnya harus disambung. Harus disambung. Kecuali 2 itu. Dibaca baik-baik itu.
karena faedah berdasarkan penelitian yang panjang dari ulama bahasa Arab. Kita tinggal ambil saja. Nah, apalagi setelah ada catatan ini dulu harus kita tulis. Sekarang tidak perlu ditulis, sudah ada semua di situ. Jelas ini? Selesai hukum terakhir, hukum domir. Ini pembahasan tentunya dari dulu kita tahu. Wa alfadud domair kulluha mabniyah. Lafat-lafat domir seluruhnya apa? Mabni. Lafat domir semuanya mabni. Apapun lafat domir mabni. La yadharu fihal i'rab, tidak nampak padanya i'rab, artinya tidak nampak perubahannya. Kenapa namanya mabni? Tidak ada sama sekali perubahan. Jelas ini pembahasan? Selesai. Alhamdulillah, ma'rifah pertama. Ada masalah? Hmm? Apakah perlu saya bilang mansub? Ketika saya bilang khobarnya kana, butuh saya bilang mansub? Enggak butuh. Kita kan tahu semua kan. Khobar kana pasti enggak. Itu enggak perlu lagi saya ngomong. Nanti orang bilang, apa ngapa ini Ustadz? Sudah kami tahu. Jangan ngomong terus. Iya kan ketika saya bilang khobarnya kana, ketika domir itu menjadi khobarnya kana, antum pikirannya akan pergi ke marfu atau mansub? Kan pasti mansub. Masa buku ketiga harus lagi bilang aib? Tahu ji aib? Kalau baru kita belajar harus ngomong banyak. Tapi kalau kita sudah buku ketiga begini, jadi makin tinggi itu buku, makin sedikit bicara. Nah, dulu asal dasar sedikit-sedikit papan, sedikit-sedikit papan. Sekarang kalau sedikit-sedikit papan, capek mi orang. Bosan mi orang, Ustaz papan terus. Nah, akhirnya nanti Abu Dar pergi. Lama sekali di RBA. Begitu. Nanti dia bosan. Jelas kan? Nanti kalau dibilang khobar kana, enggak perlu saya bilang mansub. Antum sudah tahu kan khobar kana hukumnya apa? Biar orang bunuh gitu, nah pasti mansub. Paham kan Abdul Alim? Sudah kan? Alhamdulillah akhirnya selesai. Baru ma'rifah pertama. Dulu ma'rifah nakiro kita ambil berapa kali pertemuan? Satu kali dua lah tertinggi kan? Iya, tapi ini rincian. Bagus rincian. Alhamdulillah. Apa? Penulis memasukkan domin muttasil di baris. Sementara ada mustatir di contoh. Penuliskan bagi baris dah. Penuliskan bagi baris. Gimana? Baris terbagi dua kan? Mustasil dan mumfasil. Paham kan? Betul, baris itu ada di mumfasil dan ada di muttasil. Betul. Paham kan? Berarti baris ada muttasil, ada mumfasil. Cuman mumfasil kan ada juga mustatir. Sementara beliau cuman bilang domir baris terbagi dua. Ada muttasil, ada mumfasil. Enggak, pembagiannya begini. Seharusnya dahulukan muttasil mumfasil baru mustatir baris. Terbalik saja. Nah? Subhanallah.